لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang membaca Al-Quran, orang yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu melalui ucapannya. Orang yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran melalui perbuatannya. Orang yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam melaksanakan ibadahnya, maka sesuai dengan doa yang selalu diucapkan setelah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, pasti akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka untuk mendapatkan keselamatan ini perlu kita berma'rifatullah. Maksudnya mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, agar kita mampu memuji Allah dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu memuji Allah dengan ucapan tapi belum tentu dengan qalbu kita, maka di dalam ibadah sholat kita, waktu yang wajib untuk memuji Allah dengan perbuatan dalam hukum fikih fi'li, qawli, qalbi. Mana itu fi'li? Mengangkat takbiratul ihram, ruku', sujud, itu perbuatan fi'li. Rukun qawli, yang mana rukun qawli di dalam solat? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, membaca suratul Fatihah, membaca at-tahiyatul, salawat atas Nabi, itu perbuatan qawli. Yang terakhir rukun qalbi. Qalbi itu di hati, letaknya di dalam. Maka ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin. Maka perlu kita berma'rifatullah kepada Allah yang tentang di dalam, yang tentang ghaibul ghaib. Perlu kita mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Paling tidak kita bisa mengenali Allah, bisa memuji Allah dari 4 pintu. Dari ma'rifat, tarikat, hakikat, syariat. Bisa kita mengenali Allah dalam kajian tauhid, dari zat, sifat, asma dan af'al. Maka kalau kita sudah mengenali Allah, awal din ma'rifatullah, kita akan mampu memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Maka kalimat pujian kepada Allah dengan sempurna, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah yang diperbuat pada saat orang melaksanakan tawaf di Ka'bah. Setelah mengucapkan bismillahi Allahu akbar dari rukun Hajaratul Aswad, maka mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
ketika melaksanakan sholat Jumat, mana baiknya mendengarkan isi khatib atau sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid? Rukun di dalam sempurna sholat Jumat khutbah. Maka untuk mendapatkan sama pahala dengan sholat sunat 2 rakaat, pujilah Allah. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, cukup duduk lantas bertasbih kepada Allah dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, maka sama nilainya dengan kita melaksanakan sholat sunat sebelum Jumat. Karena mendengarkan isi khatib ini adalah salah satu menyempurnakan ibadah sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin, sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kita berilmu dalam pengetahuan kita. Dalam berkehidupan ini, kalau kita tidak berilmu, maka bertakib buta dalam kehidupan, maka banyak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mensyirikkan Allah di alam dunia ini. Bahkan mereka menganggap kehebatan mereka, kesuksesan mereka, semua yang mereka dapat itu hasil jerih payah mereka. Kalau kita mengatakan sifat Allah kudrah dan iradah, kudrah Allah yang maha kuasa, iradah Allah yang maha berkehendak. Ketika Allah yang maha berkehendak dengan kekuasaannya, tidak ada satu orang yang mampu untuk menolak takdir Allah dalam kehidupan ini. Maka yang pertama kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekiranya para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika imam sudah mengucapkan salam, kita hanya mampu mengucapkan sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad untuk bersalam, maka sempurna salawat awalnya. Kalau ingin mendapatkan pahala sunnah di dalam salat, tambahkan Sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid, maka mendapatkan pahala sunnah. Kenapa nama Sayyidina Ibrahim dimasukkan di dalam salawat, di dalam salat? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Baitul Atiq, itulah Ka'bah yang sampai sekarang berdiri teguh, yang setiap saat orang ramai bertasbih di dalamnya, memuji Allah, mengelilingi Ka'bah. Mereka senantiasa setiap detik, bahkan per detik, untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, nama Nabi Sayyidina Ibrahim dimasukkan sebagai ahli bait untuk pembangunan Baitul Atiq, maka dicantumkan namanya. Sunnah hukumnya ketika membaca selawat ditambahkan Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Sebab itu selawat menjadi wajib dalam kehidupan kita. Jangan ada yang katakan kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad yang tidak pernah dibuat oleh baginda Rasul dikatakan bid'ah. Sedangkan yang saban hari kita berselawat saja kepada Nabi, akhlak kita jauh yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita lalai dalam kehidupan ini. Lebih kita kenal dunia, maka ada orang disebut namanya hubbud dunia, cinta akan dunia. Wahai kaum muslimin wal muslimat, dunia itu hanya sesaat, tempat persinggahan kita, sementara ruh itu ada hidup di 5 alam. Yang pertama, ruh itu hidup di alam yang namanya qurba. Alam ruh disebut namanya alam qurba karena roh yang berada dalam qurba itu semuanya bersih, suci, maka disebutnya dengan Ruhul Kudus. Tapi ketika ada orang lain mengatakan memakai nama Ruhul Kudus, kita enggan untuk memakai nama ini. Sementara Ruhul Kudus adalah asma sifatnya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus,
Ya salam, ya mukmin. 99 Asmaul Husna. Itu nama kebesaran Allah. Ketika dia sudah mengatakan alastu bi rabbikum fa'amana, benarkah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Seluruh ruh yang berada di alam kurba mengatakan bala syahidana ya Allah, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Tetapi banyak pada saat manusia atau ruh masuk ke alam kedua, ke alam nyata, alam dunia, banyak yang tidak istiqomah untuk mengingat kebesaran Allah. Maka ada yang cinta dunia, maka ada yang lebih cinta akhiratnya. Maka oleh sebab itu, dunia hanya sesaat saja, persinggahan ruh yang kedua. Maka ruh yang ketiga masuk, yang disebut namanya alam barzakh. Jangan katakan roh itu mati, tidak, roh tidak pernah mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Dalam surah Al-Imran. Tidak pernah mati. Ketika orang yang berjihad di jalan Allah mati, pada hakikatnya mereka tidak mati. Mereka masih hidup di jalan Allah. Roh tidak pernah mati. Maka roh itu masuk alam barzakh yang ketiga. Maka kalau fa inna khairaz zadi taqwa, hidup di alam dunia bakalnya baik, takwanya baik, maka masuk alam barzakh sesuai dengan perilaku yang pernah diperbuat dalam dunia, dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran, berbuat baik. Maka sesuai ketika masuk di alam barzakh alam yang ketiga, sesuai dengan tuntunan yang pernah diperbuat di alam dunia. Kemudian yang keempat, itulah alam akhirat, yaumul hisab, di mana pada hari itu manusia tidak ada lagi yang peduli dengan keluarganya, tidak ada lagi peduli dengan hartanya, sanak saudaranya. Kenapa? Nafsi-nafsi, asik sibuk memikirkan diri sendiri. Bagaimana nasibku ini pada saat berada di mizannya Allah. Kenapa? Di alam dunia dia lupa untuk mengingat Allah, untuk mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak orang yang mensyirikkan Allah di alam dunia ini, tetapi tidak menyadarinya. Bahkan mereka mengatakan dari hati mereka, akulah yang paling bersih di antara mereka. Kalau ada yang mengatakan demikian, mereka lah pada hakikatnya orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kepada Allah dengan adab-adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, ruh itu baru masuk yang namanya alam kekal abadi. Ada surga, ada dan neraka. Ketika seorang dihisab itu sudah bagus amalnya, maka masuknya dia timbangan sebelah kanan. Maka dalam surah Al-Waqi'ah, ia masuk golongan sebelah kanan. Inilah orang-orang yang dijadikan Allah apabila benar di alam dunia hidupnya mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, dan kepada akhir. Maka sesuai janji Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surga Jannatul Na'im yang kekal di dalamnya. Tetapi barang siapa yang mensyirikkan Allah di alam dunia, yang selalu dia hidup dalam dunia, cinta kepada dunia, lebih mencintai hartanya ketimbang kepada Allah, mengalahkan keluarganya kepada Allah, maka ingatlah wahai saudara-saudara, agar Allah pedih yang akan kekal selama-lamanya. Jangan sampai kita kekal di dalamnya. Maka banyak-banyak istighfar punya Allah di alam dunia ini dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar secara fi'li, qawli, qalbi. Di dalam salat kita pakai Allahu akbar, dengan kita rangkumkan qawli, fi'li, Allahu akbar, sempurna serentakkan. Yang ada hanya Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lain. Kata Allah dalam kajian tauhid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, kalau kalian wahai umat Nabi Muhammad ingin melihat aku, maka lihatlah kekasihku yang ada wujudnya di alam dunia. Kenapa? Sifatku sudah kutajadikan kepada Sayyidul Wujud wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang makamnya di kota Madinah, yang menjadi suatu kebanggaan bagi kita sebagai umatnya ketika mampu mengadakan suatu perjalanan ke tanah dua haram, Madinatul Munawwarah bebakatin mubarakah, maka dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Makamnya masih berdiri teguh, bahkan kita yakin
jasad Sayyidul Wujud wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih utuh sampai sekarang. Ini yang wajib untuk kita berimani. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua, menambah kualitas amal ibadah kita. Jangan pernah bosan untuk kita memuji Allah. Jangan pernah kita ragu dengan kebesaran Allah. Jangan tidak yakin kita dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam dunia ini, la in syakartum la azidannakum, yang sudah ada syukuri kata Allah, jangan engkau minta, tapi disyukuri. Tetapi yang belum kita minta, untuk permintaan kita pada saat kita masuk alam barzah, ini yang perlu banyak diminta oleh manusia sebagai umat Nabi Muhammad yang lemah, yang lemah, yang tidak mempunyai daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim sayyidina Ibrahim wa 'ala ali wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadir al hajat. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa zayyid akhlaqana wa ibadatana wa qira'atina bi tilawatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.